Ya. Kayaknya suaranya kurang bersemangat. Sehat tidak? Sehat tidak? Yang mengikuti pelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Jadi Ibu harapkan satu orang quick maju ke depan, pimpin doa. Masing-masing berdoa mulai. Mulai pelajaran, kita Ibu daftar aja dulu ya. Masuk berapa ini? Berarti hadir semua ya. Ada satu orang tidak hadir toh? Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu ada sedikit ice breaking. Bisa berdiri semuanya? Ice breakingnya begini ya. Tidak bisa. Oke, 1, 2, 3. Dan Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke. Jadi sekarang Ibu mulai dengan pembelajaran, oke? Yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam dunia edukasi. Jadi sudah pernah dengar tentang AI? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang AI? Ayo, siapa yang bisa? Coba. Sudah pernah belum? Sudah pernah? Kamu pernah lihat begitu? Pernah? Ya. Yang biasa kalian lihat itu gimana? Editan foto. Oh ya, editan foto. Apa lagi? Kalian tahu? AI biasa. Pokoknya sekarang kalian biasa gunakan AI kan tidak? Biasa. Sudah biasa apa? Sudah biasa menggunakan AI. Ya, gimana? Untuk bertanya. Untuk bertanya. Oke. Apa lagi? Oke. Sekarang ini Ibu ada 3 gambar di depan. 3 gambar ini kalian pilih yang mana menurut perasaan kalian. Kalau maunya perasaan kalian ini ChatGPT, yang menurut kalian itu mudah bagi kalian. Perasaannya kalian menggunakan yang mungkin dari 3 gambar ini, yang biasa kalian gunakan yang dengan mudah itu yang mana? Yang terpui yang mana? Gemini. Oke. Kalau perasaannya pakai Gemini itu gimana? Saat foto aku bilang suatu wanita yang ada perempuan. Oh iya. Oke, itu senang tidak? Senang. Rasanya bahagia. Ya. Jadi kalau fotonya ditaruh ke Gemini, dibuat begini jadinya bagus. Ya. Oh iya, itu rasanya bahagia. Siapa lagi? Apa? Adik biasa pakai kan? Ya. Jadi seperti Wi ya. Wi menurut dia rasanya bahagia kalau dia pakai Gemini. Karena Gemini menurut dia yang biasa dia pakai, dia kasih foto, terus gimana? Suruh dia buat ada gambar. Oh, disuruh buat ada gambar-gambarnya apa, biar dia jadi cantik gitu ya. Oh, ini. Jadi ini
Baiklah, ini Ibu tanyakan tentang perasaan kalian. Ya. Sekarang, kenapa Ibu sekarang pembelajaran AI, Ibu memiliki tujuan pelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan manfaat AI generatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan memadukan perangkat AI generatif untuk menyelesaikan tugas spesifik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini tentang AI generatif. Oke, sekarang sudah tujuan pembelajaran. Sekarang ini, Ibu ingin tanyakan ke kalian. Pernahkah kalian menggunakan Google Browser tanpa atau aplikasi yang bisa menjawab otomatis? Pernah tidak kalian? Oke, pernah. Bagaimana perasaan kalian saat aplikasi itu membantu pekerjaan kalian? Senang. Oke, senang. Yang ketiga, menurut kalian, apakah AI generatif hanya bisa dipakai untuk orang yang sedang bekerja di teknologi atau semua orang bisa memanfaatkannya? Semua orang bisa memanfaatkannya. Berarti bukan hanya orang teknologi, tapi semua orang bisa memanfaatkannya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi sekarang Ibu ada menayangkan satu video yang perlu kalian tonton. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan pilihannya. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database kerjaan dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti buka musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaan. Itulah beberapa contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Oke, sudah nontonnya? Sudah. Jadi AI itu dia banyak membantu kita AI. Jadi yang seperti kalian nonton videonya sudah. Oke, Ibu ada pertanyaan dari yang kalian nonton video tadi. Bagaimana AI bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa? Bagaimana AI bisa menyelesaikan masalah kita sehari-hari? Seperti yang kita tahu, AI itu kan itu yang seperti itu bilang tadi. Yang tadinya kita punya foto, kita tinggal masukkan di situ langsung. Nah, siapa? Gimana? Bisa membantu kita. Membantu apa? Kerja PR.
Oke, bagus. Wih, siapa lagi? Edit tugas video. Edit tugas video. Oke, baik, bagus. Siapa namanya? Kadaria. Apa lagi? Bisa mengedit foto. Apa lagi? Bisa memberitahukan cuaca. Ya, seperti yang dinotot tadi, bisa memberitahukan cuaca. Oke, jadi semua itu adalah AI. Jadi AI bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari yang seperti kalian sebutkan tadi. Betul. Yang kedua, menurut kalian, apakah cara berpikir AI sama dengan cara berpikir manusia? Tidak. Kenapa? Karena AI Satu, siapa? Kadaria. Karena apa? Oh ya, Kadaria bilang karena AI itu robot. Kadaria sudah tahu bahwa AI itu robot. Apa lagi? Karena pemikirannya berbeda, pikiran manusia dan pikiran AI beda. Oke, apa lagi? Ya, jadi benar yang dijawab kalian semua tadi. Jadi cara berpikir AI sama cara berpikir manusia beda. Begitu. Seandainya kayak kita cara berpikir kita kayaknya kita mau contohnya kita membuat ini tapi buat poster, tapi di pikiran kita kan posternya begini-begini. Tapi belum tentu apa yang kita masukkan itu ke AI sama dengan cara pikir kita. Jadi cara pikir AI dengan cara berpikir manusia itu beda. Ya. AI. Oke, jadi Ibu manfaat AI dalam dunia pendidikan, meningkatkan keterlibatan siswa AI membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, AI memungkinkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Itu manfaat AI. Jadi kamu biar kemana saja dengan intinya ada teknologi, ada HP, dengan pakai AI itu semua masalah yang kalian pikirkan terselesaikan dengan adanya AI. Seperti itu, oke? Tapi AI ini ada tantangan dan kendalanya juga, yaitu seperti ini. Keterbatasan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat AI. Yang kedua, privasi dan keamanan data. AI harus melindungi data siswa dan guru. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan menggantikan peran guru. Jadi AI ada ya orang yang menyalahkan gunakan AI. Karena adanya AI yang membantu kita, akhirnya ada apa kayak seperti tugas kita tinggal ke AI langsung muncul tugasnya. Kalau kita mau ini kita tanyakan kita kayak kita nonton tadi kemana ke negara mana ke luar negeri kita tidak tahu bahasa Inggris tapi kita pakai Google Translate tadi pakai AI jadinya kita bisa. Jadi AI itu pokoknya menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dia yang membantu kita, AI. Paham? Paham sampai sini? Paham. Oke. AI masa depan AI dalam pendidikan. AI dapat membantu menyusun materi ajar yang lebih adaptif. Yang kedua, pembelajaran berbasis simulasi untuk pengalaman lebih nyata. Dan ketiga, AI mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan semua usia. Jadi AI bukan hanya usia yang apa, tapi semua usia, biar tua-tua juga bisa pakai AI. Jadi itu dia punya untuk masa depan ke depannya. Jadi kesimpulannya, AI memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan dan meningkatkan efisien, personalisasi dan aksesibilitas pembelajaran. Meskipun ada tantangan seperti privasi dan ketergantungan teknologi, AI dapat menjadi alat bantu yang memperkuat peran pendidik
mendidik, bukan menggantikannya dengan bermanfaat yang bijak. AI dapat membantu perubahan klasik bagi masa depan. Itulah kesimpulan dari kita berpikir. Sekarang ibu bagi kelompok. Ibu bagi 3 kelompok, tapi ibu bagi 3 kelompok, tapi ibu memakai magic box. Jadi ibu tidak hanya asal tunjuk-tunjuk kalian begini, tapi ada aplikasi yang kalian nanti akan dipakai satu-satu untuk karena kita bukan yayasan ini, jadi pakai dia juga. Jadi satu-satu ibu panggil, geserkan mouse ini ke magic box, klik, kalau terbuka, kalau angka 2 berarti dia kelompok 2, angka 1 berarti dia kelompok 1, dan angka 3 dia kelompok 3. Oke? Siap? Siap. Oke, dari Kui. Oke, Kui kelompok 2. Ingat nama kelompoknya ya. Ingat kelompok 2. Oke. Ingat kelompoknya. Ya, kelompok 3. Oke, jadi sudah tahu kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 3. Kelompok 3. Sekarang dibuka kelompoknya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok Promosi dari langkah 1 sebagai kelompok 3.
Masukkan prompt ke AI generator video untuk menghasilkan video animasi atau video. 3. Atur aspek rasio pilih dan kategori film. 5. Untuk video contoh prompt untuk pembuatan video. Buat video hiburan 30 detik untuk setelah kita skandal video. Hai teman-teman semua, capek dengan sekolah yang kotor dan biasa-biasa saja. Tinggalkan yang kusam, sambut yang keren. Kita akan buat sekolah kita jadi tempat paling aktif, paling sejuk, dan paling nyaman di dunia. Bersiaplah untuk lingkungan bersih itu nanti sudah memperbaiki. Tapi sudah bersih sebelum kita akan bersama dan paling siap berkarya semakin dan udaranya sedang seperti itu diambil. Ini video hasil dari Hai teman-teman semua, capek dengan sekolah yang kotor dan biasa-biasa saja? Yuk, tinggalkan yang kusam dan sambut yang keren. Kita akan sulap sekolah kita jadi tempat paling asyik, paling sejuk, dan paling nyaman di dunia. Bersama kita wujudkan sekolah impian yang bikin betah belajar dan berkreasi. itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ya, kelas. Terima kasih atas kesempatannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Presentasinya sangat keren, sangat bagus. Penggunaan AI-nya juga sangat keren. Jadi apa yang kalian presentasikan, yang kalian presentasikan di depan, itulah cara kerja AI. Jadi kesimpulannya, AI bisa menyelesaikan masalah kita kehidupan sehari-hari. Itu AI. Paham? Jadi AI kita mau buat poster bisa. Kita ada yang mau buat teks yang apa yang kita tidak mengerti kita tanyakan bisa. Kita mau buat video bisa. Seperti tadi teks yang dari kelompok 1 itu pakai apa tadi AI apa? Gemini. Yang kedua yang poster gambar pakai AI apa? DALL-E. Dan yang ketiga video yang dipakai AI tadi apa? Flicky. Jadi itu. Jadi yang kalian kerjakan presentasikan di depan itulah yang dinamakan AI, cara kerja AI. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pembelajaran hari ini, apa manfaat AI generatif yang paling dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari? Dari yang kalian 3 pelajari, AI apa yang paling dekat dengan kalian? AI apa yang kalian gunakan? Gemini, oke. Apa lagi tadi? Canva, apa? ChatGPT, DALL-E, oke. Itulah
Itulah AI yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mencoba menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas kalian? Siapa ulang? Siapa gimana? Hati jadi senang. Imam apa? Sangat bahagia. Apa lagi? Bagaimana? Sangat membantu. Sangat membantu. Oke. Jadi perasaan kalian senang, sangat membantu, bahagia. Itulah AI bisa menyelesaikan masalah kita. Dan yang ketiga, dari semua aplikasi AI yang tadi kalian gunakan, mana yang paling ingin kalian coba? Ya, AI tadi kan ada 3 tadi toh AI-nya, termasuk ChatGPT. Dari AI itu, aplikasi AI itu, yang mana yang ingin kalian coba? Apa? Canva, apa? Gemini, Dale, apa lagi? Cici, ya betul. ChatGPT. Oke, jadi beberapa aplikasi AI yang tadi yang kalian gunakan itu akan bisa membantu kalian dalam tugas apapun. Jadi seperti itu. Jadi aplikasi AI ini itu akan membantu kalian. Ngerti? Paham sampai sini? Begitu kita tepuk tangan langsung. Sebelum kita akhiri materinya, mari kita berdoa. Oke, satu orang. Teman-teman, siap. Sudah selesai. Oke, semuanya duduk dan selesailah materi kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang selanjutnya.